Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab wakalah ataupun perwakilan. Dan hukum perwakilan adalah boleh dalam setiap urusan yang memang di situ berlaku perwakilan atau diperbolehkan untuk menunjuk wakil. Dan catatannya juga, asalkan orang yang menerima perwakilan itu atau orang yang menjadi wakil dan pihak yang memberikan atau yang memberikan perwakilan itu orang yang memenuhi syarat untuk hal itu. Kemudian, kalau kita tinjau dari jenis akad, maka wakalah itu sifatnya jaiz. Jadi dia tidak mengikat sebenarnya. Artinya tidak mengikat. Ini jaiz kebalikan dari lazim. Kalau jual beli itu lazim, mengikat. Nah, jaiz itu dia bisa batal dengan mati salah satunya. Misalkan si wakilnya mati, meninggal, berarti batal akadnya. Atau yang menjadi muwakil, pemberi wakil atau orang yang memberikan mandat meninggal, maka bisa batal perwakilannya. Atau batal juga kalau ada kesepakatan untuk membatalkan. Atau mungkin gila misalkan, atau yang lain ya. Atau mungkin karena salah satunya disita atau diboikot, ditahan gara-gara gila ya, tidak waras lagi dan seterusnya. Itu bisa batal perwakilannya. Nah, kemudian juga hukum-hukum tadi berlaku untuk semua model akad yang sifatnya jaiz. Nah, mungkin sebelumnya kita bahas ada si akad lazim. Sekarang ini lihat akadnya jaiz. Apa contoh akad jaiz? Ya, syarikah, musaqah, muzaro'ah, ja'alah, musabaqah. Ini semua contoh-contoh akad yang sifatnya jaiz. Lalu kemudian si wakil, orang yang ditunjuk sebagai wakil, itu hanya boleh melakukan sesuatu yang sesuai dengan izin yang diberikan, baik secara lafal maupun secara kebiasaan. Kalau nggak ada di dalam izinnya, nggak boleh dia lakukan. Dan dia nggak boleh tunjuk orang lain untuk menjadi wakil dia. Dan dia juga nggak boleh membeli sesuatu ya, dari dirinya, untuk dirinya, tanpa mempertimbangkan, tanpa izin dari si pemberi mandat. Ya, atau mungkin dia menjual sesuatu gitu ya, untuk dirinya, kepentingan orang lain, kecuali harus ada izin dari pihak yang memberikan mandat untuk dia. Lalu seandainya dia memberikan sesuatu untuk orang lain, maka kalau tidak mendapatkan izin setelah dibeli terus tidak diizinkan, maka tidak boleh. Tapi kalau dikasih izin ya, fa'ajazahu, dibolehkan, maka itu berarti boleh. Terkadang kita nih kalau di kasus realita, ada teman pengen beli barang A, terus kita tahu dia pengen beli itu. Kebetulan pas kita sedang keluar, lihat di toko barang itu ada, kualitas bagus, harga murah, kita langsung inisiatif belikan, tanpa nelpon, tanpa konfirmasi. Nah, kemudian kita bawa, kamu kemarin mau beli ini kan, ini tak beliin loh barangnya. Kalau dia setuju, maka silahkan berlaku, itu nggak masalah. Tapi kalau enggak, ya sudah, itu menjadi urusannya Anda yang membelikan. Kenapa nggak konfirmasi terlebih dahulu? Ini ada kaitannya juga dengan masalah perwakilan. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi si pihak wakilnya, maka statusnya sebagai amin. Amin itu orang yang mendapatkan kepercayaan, orang yang memegang amanah. Nah, kaitannya sama hukum, dia tidak perlu nanggung resiko apapun. Kalau seandainya barangnya rusak, cacat, dan seterusnya, selama itu bukan kesengajaan dia, selama bukan keteledoran dia, selama bukan karena kelalaian. Lalu kemudian dalam masalah amin ini, maka ketika dia mengklaim, dia menyatakan, Pak, saya sudah kembalikan barangnya. Pak, barangnya rusak. Pak, saya enggak teledor sama sekali. Maka kita harus tetapkan keputusan berdasarkan statement dirinya. Kalau memang nggak ada bukti, ya. Lalu kemudian, kalau misalkan dia bayar lunasi utang,
tanpa menyertakan bukti, tanpa ada bukti, maka dia yang harus tanggung resikonya. Kalau misalkan nanti ada yang bilang dia belum bayar dan seterusnya. Kecuali kalau memang pembayaran itu disaksikan dan dihadiri oleh pihak yang memberikan mandat. Jadi orang yang memberikan mandat hadir, datang si pihak yang ditunjuk sebagai wakil, Pak, ini kemarin utangnya uang yang Bapak minta dari si fulan misalnya dan seterusnya, nih saya serahkan. Itu berarti dia sudah terlepas bebannya. Dan kita boleh sebenarnya menunjuk wakil dengan upah. Jadi, kamu tolong saya ya, nanti begini-begini, baik nanti begitu. Boleh kita bayar dia. Sama seperti kalau misalnya contohnya kita bilang, Bi hada, tolong jualkan barang ini dengan harga 1 juta. Tapi kalau kamu bisa jual lebih, kamu bisa jual 1,2, 1,3, 1,5, terserah. Kelebihannya itu berarti untuk kamu. Yang jelas kamu harus kasih ke saya 1 juta. Maka itu sah. Berarti dia menunjuk orang sebagai wakilnya untuk jualkan barang dan dikasih upah. Baik, kita akan lihat nanti di akad jais yang berikutnya ada namanya syirkah atau syarikah. Silakan disimak video selanjutnya.